Pertama-tama, Bapak mau bertanya sama kalian, gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah ya baik. Untuk selanjutnya Bapak akan mencoba mengabsen kalian, bentar ya. Mengabsen kalian. Pertama, siapa yang tidak sekolah ini? Hadir semua, ya bagus. Mulai dari pertama dicek. Cek absensi pertama Nur Ali ya, Nur Ali ada Ridwan, Mul, terus Kiki, Rayhan, Harun semuanya ya yang ada di sini ya Sopri. Ya bagus ya, tepuk tangan buat kalian semua. Untuk selanjutnya Bapak mau bertanya sama kalian. Gimana pembahasan sebelumnya kita membahas tentang tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagus. Coba Bapak mau tanya, Resti, waktu tanggal berapa pengesahan Undang-Undang Dasar 1945? Tanggal berapa? Satu Juli 1945. Tepuk tangan dulu, bagus. Jadi materi tentang itu ya, yang disahkan oleh BPU dan PPKI. Sahkan pada tanggal berapa tadi? 1 Juni. Nah, ditetapkannya tanggal berapa? Saya tahu. Coba acukan tangan. Acukan tangan. Apa? 18 Agustus 1945. Bagus sekali ya. Materi kalian sempurna. Udah kalian sedikitnya pahami ya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa? Coba. Kita membahas tentang apa? Juli. Tentang apa? Tentang sistem pemerintahan Indonesia. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebagai persepsi dari Bapak, kita akan membahas tentang materinya tentang yaitu fasenya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Fasenya seperti itu. Maaf, fasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Untuk fase kita sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Bapak sebagai persepsi, apa itu NKRI? NKRI harga? Siapa yang mau mati? Duluan siapa? Hah? Coba sebelum ke materi, Bapak mau tanya ya di sini sebagai ke materi apa? Bapak mau absen. Coba di sini apa saja sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, siapa yang tahu? Ya, silakan ST, apa? Ya. Ya. Apa? Ya. Sebutkan, betul sebutkan coba apa? 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 Belum. Ya. Ya. Coba perhatikan dulu. Kalau perhatikan sebutnya gimana? Negara terus Republik presidensial. Jadi ada ada 3, bagus, tepuk tangan dulu. Coba lanjutnya. Apa yang membedakan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer? Coba ya, Iki apa? Membedakan menjadi 2 presidensial. 1 presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2 presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang dijabat oleh presiden. 3 para menteri bertanggung jawab kepada presiden tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4
parlementer. 1. Presiden atau raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara. Sementara perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. 2. Perdana menteri memimpin para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. 3. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen. Ya, bagus. Sempurna sekali ya jawabannya saya. Hebat ya. Ternyata kalian itu lumayan juga ya. Pengetahuan kalian. Ya. Baik, Bapak sangat mengasih presisi kalian. Coba satu lagi ya pertanyaan selanjutnya. Apa yang membedakan tugas dan wewenang pemerintah pusat, provinsi dan daerah atau Perda? Apa? Coba siapa yang tahu? Ya, apa Nolari? Apa? Coba. Pemerintah pusat adalah kewenangan hak sepenuhnya pemerintah pusat untuk mengatur suatu negara. Sedangkan kewenangan pemerintah daerah adalah wewenang untuk mengatur suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang satu, pemerintah pusat. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Udah selesai? Udah. Bagus sekali ya, sempurna sekali jawabannya. Nah, itu sekalian itu pemaparan atau persepsi dari Nur Ali. Nah, seperti itu ya, Nur ya. Bagus. Jadi perbedaannya tadi sudah Nur jelaskan tugasnya apa, kewenangannya apa, dalam pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota ya, seperti itu ya. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya, masuk ke materi PowerPoint yang akan tampilkan sama Bapak ya. Sebelum itu masuk ke materi, Bapak akan mencoba membahas sambil. Nah, isinya kita akan langsung ke materi. Ya, gimana? Ya, sebelum ke materi betul sekali kita belum berdoa ya anak-anak. Coba pimpin dulu, doa dulu sama-sama. Silakan. Pasti maaf ya tadi bagus sekali ya. Mengingatkan Bapak ya kita sampai lupa untuk berdoa. Nah, silakan dulu. Silakan. Tadi atas resepsinya. Apa itu? Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Nah, selanjutnya ya sampai satu lagi lupa deh. Itu kita akan bersama-sama menyanyikan sebelum materi ya. Indonesia Raya. Bagus, Indonesia Raya. Kita sama-sama berdiri ya, teman-teman. Kita sama-sama berdiri sejenak sambil kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke? Berdiri semuanya, ayo. Berdiri. Berdiri semuanya. Kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sini Bapak akan menjelaskan materinya tentang sebagai media pembelajaran mampu mengidentifikasi ya. Untuk tujuan pembelajarannya lihat sama-sama aja. Untuk capaian pembelajarannya di sini kita diharapkan mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara,
hubungan negara dengan warga negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan keamanan. Seperti itu ya. Lanjut, kita akan coba sebelum pembelajaran ini dilanjutkan, Bapak akan mencoba menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajarannya. Lihat, tujuan pembelajarannya di sini setelah mempelajari materi ini, lanjut dulu. Ya, memahami peraturan perundang-undangan dan tata-tatanya, peserta didik diharapkan mampu satu, peserta didik mampu menganalisis sistem pemerintahan Indonesia. Kedua, peserta didik mampu mengaitkan hubungan negara dengan warga negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan keamanan. Ya, yang ketiga, diharapkan kalian atau peserta didik mampu memisahkan kedudukan, tugas, kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota serta hubungan antar lembaga-lembaga negara. Ya, di sini yang pertama menganalisis, kalian mampu menganalisis masuknya C4 atau kategori kognitif tingkat 4 ya. Dan di sini kalian itu mampu mengaitkan, jadi mengkaitkan hubungannya negara dengan warga negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ya, itu hankam antara dan keamanan. Satu lagi, Bapak mengharapkan kalian mampu memisahkan kedudukan, tugasnya, pemerintahan pusat, daerah, provinsi, kota, antara lembaga-lembaga negara. Masuknya C5 ya. Di sini tingkat keterampilan dan tingkat tingginya. Lanjut ya. Setelah itu Bapak akan mencoba memaparkan materinya ya di sini. Nah, materinya di sini tentang apa? Satu, A. Lembaga penyelenggara negara. Lembaga penyelenggara negara. Coba. Penjelasannya apa? Yaspi apa? Coba baca. Dalam hukum ketatanegaraan Indonesia mendekat kepada pembagian kekuasaan daripada penggunaan kekuasaan seluruh menjadi tiga lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun demikian ketiga lembaga negara ini tidak bisa melainkan saling terkait. Ya, melainkan saling terkait antara lembaga, yaitu lembaga apa? Legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten kota. Terus Urusan pemerintahan yang apa? Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten kota. Terus satu lagi. Urusan pemerintahan yang menggunakan sumber daya lebih efisien. Satu lagi apa ini terakhir? Apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Nah, gitunya jadi kriteria itu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, daerah, kabupaten, kota, ya seperti itu ya. Nah, itu. Nah, seperti tadi apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Terus masuk kabupaten atau kota? Kota. Jalan bagus. Contohnya apa? Tahu tidak? Dalam. Tidak menggunakan? Bagus. Apalagi? Bagus, seperti itu ya. Menggunakan nomor plat nomor umum. Nah, nanti kalian tuangkan ya fenomena-fenomena apa yang ada di lingkungan sekitar kalian, lingkungan sekolah, masyarakat dan lingkungan umumnya seperti itu. Nah, sebelum ke sana kita akan coba menganalisis, kalian coba analisis untuk Bapak akan tampilkan video fenomena atau permasalahan tentang yang terjadi di Indonesia saat ini. Apa ada pertanyaan? Gimana? Apa? Buku. Yang penting dalam situasi seperti ini jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan Kelompok masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Tadi kelompok masing-masing di mana tadi? Siap semuanya siap? Semangat semuanya, masih semangat? Masih semangat semuanya? Siap. Kita akan mencoba untuk memberikan kesempatan untuk kelompok satu dulu ke depan. Siapa? Mana kelompok satu?
Ya, silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kajian fenomena yang tadi Bapak berikan dan tugas yang Bapak tadi minta sama kalian. Silakan. Waktu dan tempat, Bapak silakan untuk mempresentasikannya di depan ya. Silakan. Kelompok 1. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan ke depan kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu buat tepuk terakhir ya. Berdiri semuanya, ini berdiri. Berdiri ya, berdiri. Kalian duduk. Di depan sedikit. Nah, yang baik, so. Biasa sholat tidak. Bikin satu sak bikin. Satu sak. Satu pemuda ketemu. Satu sak. Lihat. Bentar, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Udah. Baca dulu. Pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami mempresentasikan tentang peraturan lalu lintas. Apakah kalian tinggal di wilayah kabupaten atau kota? Ya, kami baik tinggal di wilayah kabupaten ataupun kota sebagai warga negara yang baik, kalian mesti memenuhi peraturan daerah yang berlaku. Misalnya seperti lingkungan bangsa dan negara itu nanti undang-undang itu program pemerintah bersatu yang menyatukan bangsa bersatu dalam memajukan negara, tidak melakukan pemberontakan. Misalnya contohnya dalam tertib lalu lintas, peraturan lalu lintas dibuat dan diterapkan agar terjadi ketertiban dalam berlalu lintas dan terjadi keselamatan dan penggunaan jalan. Peraturan lalu lintas yang ada di wilayah kabupaten atau kota yaitu sebagai berikut. Yang satu, wajib membawa perlengkapan surat berkendara bermotor yaitu SIM dan STNK. Yang kedua, wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Yang ketiga, wajib mengemudikan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan. Yang keempat, wajib memakai helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Yang kelima, pasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Yang keenam, jangan lupa pakai lampu isyarat saat berbelok. Apa ada yang mau ditanyakan? Paham? Silakan tutup melalui Bapak. Dan dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok terakhir. Bentar. Neng. Alhamdulillah ya, untuk presentasi sudah beres. Berarti kita akan sedikit mengulas tentang materi yang tadi kalian presentasikan, diskusikan, lalu kalian analisis. Di sini yang pertama Bapak akan memberikan dulu penjelasan. Kalian mempelajari apa sistem pemerintahan Indonesia itu termasuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di Indonesia apa aja tadi betul sekali. Yang pertama yang paling terakhir itu adalah sistem pemerintahan republik. Nah, terus sistem pemerintahan presidensial. Bagus, seperti itu ya.
Kenapa Pak parlementer tidak pernah sebetulnya cuman sebentar. Tapi parlementer berbentuk parlementer tidak murni ya, seperti tidak murni seperti yang pernah diucapkan yang pernah diinikan oleh Malaysia. Apalagi Inggris ya, itu kan mutlak ya, parlementer mutlak, absolut seperti itu. Nah selanjutnya pemaparan tentang kalian tadi pelanggaran-pelanggaran yang mengenai peraturan undang-undangan seperti peraturan daerah harus menyampai ke peraturan kabupaten atau kok bagi ke pusat seperti itu ya. Nah Bapak akan menjelaskan sedikit sebagai ini dari materi yang tadi kalian kerjakan, kalian tuntaskan, kalian selesaikan. Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Semuanya paham? Paham. Nah, Bapak akan berbalik tanya sama kalian sebagai pemahaman pembelajaran bermakna ya. Coba apa yang kalian pelajari tadi dari materi yang sudah kalian selesaikan? Siapa yang ingin menjawab? Siapa? Materi tadi tentang pemahaman bermaknanya, siapa yang kalian bisa jawab kesimpulannya yang kalian pahami apa kerjakan? Ya, Ismali apa yang tinggi dong, yang tinggi apa? Tidak mengganggu kegiatan yang telah lama yang dilakukan oleh agama sendiri. Ya. Betul. Berarti itu ya. Tidak mengganggu atau tidak? Tidak apa-apa. Bukan kegiatan. Apa lagi? Balaminya ya bagus. Apalagi siapa lagi yang menjawab? Ya Pak, ya coba tangan. Ya lihat apa? Orang bikin upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Meningkatkan kesejahteraan. Sebagai ada yang mau jawab tidak? Ya, Iki apa? Melakukan kegiatan musyawarah dengan memiliki tujuan untuk membangun sebuah lingkungan tempat tinggal di sekitar. Ya. Apalagi? Sudah? Oh iya, Jen. Apa Jen? Ikut kerja bakti yang dilakukan secara gotong royong. Bagus, seperti itu ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat yang menjawab. Nah, sebagai penutup ya Bapak ya. Penutup, sebagai bagian penutup Bapak akan memberikan sedikit kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya gini. Sistem pemerintahan itu sangat penting ya untuk apa namanya untuk pembangunan pemerintahan pertama kedua. Kalian harus tahu tujuan pembelajaran ingat lagi ketika pembelajaran bermakna seperti kalian tahu ini menyangkut tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, kalian harus paham bahwa kita mempelajari ini supaya kita bisa tahu apa artinya memiliki 4 pilar yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, satu lagi apa? Semboyan kita apa? Bineka seperti itu ya dari Bapak. Nah, sebagai penutup alhamdulillahirabbil Bapak akan memberikan sedikit pesan moral atau pemahaman bermakna atau pesan kepada kalian ya. Pertama, jadilah kalian manusia yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Karena kata Ki Hajar Dewantara juga sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Pertama, kata Ki Hajar Dewantara ada istilah ingaso sum tulodo. Artinya jadilah kalian manusia yang teladan. Kedua, ingaso mangun kaso. Jadilah kalian manusia yang memiliki akal dan pribadi yang baik. Satu lagi, yang paling terkenal itu adalah semboyan Tut Woi Handayani. Ada yang tahu tidak Tut Woi Handayani? Dari belakang kita membimbing kalian supaya kalian bisa mengembangkan keterampilan kalian, berpikir kalian dan juga kecerdasan seperti itu ya Bapak ya. Paham tidak ya apa yang kasih Bapak barusan? Bagus ya.
Seperti itu. Satu lagi, jadilah kalian manusia yang memanusiakan manusia. Ingat, kata Allah juga, kata Rasulullah, sebaik-baiknya adalah manusia yang berbagi, ya. Seperti itu ya dari Bapak ya. Ingat, junjung tinggi rasa kejujuran dalam hidup. Pokoknya kalian harus jujur dalam berbuat, dalam bertanggung jawab, jangan batin. Satu lagi, jujur dan jujur dalam berbicara, ucap atau berbicara. Seperti dari Bapak ya. Semoga kalian jadi peserta didik, jadi siswa yang hebat, yang berprestasi, yang baik, yang soleh, ya, yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian, bisa membanggakan sekolah dan masyarakat, yang bisa berguna bagi agama dan suku bangsa. Amin. Jadilah kalian insan yang sejati ya. Amin. Ya. Itu sekian dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pesan dari Bapak dan pembelajaran hari ini kita tutup dengan sama-sama dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari pembahasan sekian dari pemahaman dari Bapak ya, dari pesan dari Bapak. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita sambil berdoa sama-sama. Coba ini doanya SD, apa kayaknya? Ya, silakan. Doa dulu sama-sama. Silakan. Ayo. Baca dulu doa sama-sama sebagai penutup. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nanti pulang hati-hati di rumahnya, di jalan ya. Sampai tujuan ya. Pokoknya kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Sebagai penutup kita tepuk pramuka satu kali. Tepuk pramuka.